Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imelda Sofyaningrum dengan NIM 85834076 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Terbuka Banjarmasin. Salam kenal ya teman-teman semuanya. Filsafat ilmu dan isu kontemporer pendidikan nasional dengan topik pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Kalau di video sebelumnya, kita udah bahas tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Nah, sekarang di video kali ini, saya akan menjelaskan serta membahas mengenai 4 hal. Yang pertama, membahas makna pilar dalam konteks pendidikan. Yang kedua, menguraikan prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, menganalisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut di era digital. Dan yang keempat atau yang terakhir, merefleksikannya bagaimana pilar-pilar ini dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian singkat mengenai pilar dan pendidikan serta makna pilar dalam pendidikan berdasarkan IMP atau modul filsafat ilmu. Akan saya bacakan ya. Pilar adalah unsur dasar atau tiang utama yang menjadi penopang suatu sistem dalam konteks pendidikan. Pilar berarti fondasi nilai, prinsip, dan praktik yang menguatkan seluruh proses pembelajaran. Pendidikan adalah upaya sadar untuk mengembangkan potensi peserta didik, mencakup aspek intelektual, moral, dan keterampilan, agar mampu hidup bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Makna pilar dalam pendidikan adalah sebagai dasar penguat sistem pendidikan agar tetap kokoh menghadapi perubahan zaman. Itu tadi penjelasan mengenai pilar dan pendidikan, serta makna pilar dalam pendidikan. Oke, next, saya akan menjelaskannya dan membahasnya lebih mendalam melalui PowerPoint yang telah saya buat pada video ini. Serta saya akan menjelaskan secara jelas bagaimana makna pilar dalam konteks pendidikan dan seperti apa prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, lalu bagaimana relevansi dan tantangan penerapannya di era digital. Serta saya akan menjelaskan bagaimana pilar-pilar ini dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Silahkan disimak sampai akhir ya. Filsafat ilmu dan isu kontemporer pendidikan nasional. Pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan. Pilar adalah dasar atau fondasi utama yang membuat sistem pendidikan bisa berdiri tegak dan punya arah yang jelas. Fungsi pilar ini adalah untuk memastikan bahwa proses belajar mengajar tidak hanya sekedar formalitas, tetapi benar-benar membangun manusia yang punya karakter kuat dan tidak mudah goyah oleh perubahan zaman. Pilar pendidikan berarti dasar atau fondasi utama dalam pendidikan. Seperti rumah yang membutuhkan tiang agar kuat, pendidikan juga membutuhkan dasar agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Pilar pendidikan membantu peserta didik menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan memiliki keterampilan yang baik. Jadi, pendidikan tidak hanya berfokus pada nilai akademik, tetapi juga pada moral dan tingkah laku para siswa. Secara lebih mendalam, pilar pendidikan bukan hanya sekadar aturan, tetapi merupakan pedoman hidup dalam belajar. Jika sebuah negara tidak memiliki pilar pendidikan yang kuat, maka generasi mudanya akan mudah terbawa arus budaya luar yang negatif. Oleh karena itu, pilar ini berfungsi sebagai penyaring agar kita tetap maju mengikuti zaman, namun tidak melupakan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang kita akan membahas prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara memiliki 3 prinsip penting dalam pendidikan.
Kalimat-kalimat tersebut berasal dari bahasa Jawa kuno atau bahasa Jawa halus yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam filosofi pendidikannya. Yang pertama yaitu Ingarso Sung Tulodo, berarti seorang guru harus menjadi contoh yang baik bagi para peserta didiknya. Dengan kata lain, guru bukan hanya mengajar teori, tetapi menjadi cermin perilaku. Yang kedua yaitu Ing Madya Mangunkarso, berarti seorang guru berada di tengah para peserta didik untuk membangun semangat dan motivasi belajar. Dengan kata lain, guru berperan sebagai teman diskusi yang membangkitkan niat belajar siswa. Dan yang terakhir yaitu Tutwuri Handayani, berarti seorang guru memberikan dorongan serta dukungan kepada peserta didik agar percaya diri dan mandiri. Dengan kata lain, guru memberikan kepercayaan penuh kepada siswa untuk mencoba hal baru, namun tetap mengawasi agar tidak salah arah. Semboyan Tutwuri Handayani sekarang juga menjadi semboyan resmi pendidikan di Indonesia dan sering terdapat pada logo Kementerian Pendidikan Dasar Menengah Republik Indonesia. Prinsip ini menunjukkan bahwa guru memiliki peran penting sebagai teladan, pembimbing, dan pemberi semangat. Ketiga prinsip ini menciptakan hubungan yang seimbang antara guru dengan peserta didik. Yang ketiga, analisis relevansi dan tantangan di era digital. Di era digital, teknologi semakin sering digunakan dalam pembelajaran seperti penggunaan internet, video pembelajaran, dan pembelajaran daring atau kelas online. Dalam konteks ini, peran guru sangat penting untuk membimbing peserta didik agar memiliki literasi digital dan karakter yang baik. Karena itu, guru harus mampu menjadi contoh dalam menggunakan teknologi dengan baik dan bijak. Selain itu, peserta didik juga perlu dibimbing agar dapat menggunakan media sosial dan internet secara positif. Pendidikan karakter tetap sangat penting meskipun teknologi semakin maju. Di zaman sekarang, tantangan terbesarnya adalah hilangnya kehadiran fisik. Saat belajar lewat layar, Zoom, atau Google Classroom, guru sulit memantau sikap siswa secara langsung. Relevansinya, prinsip Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa meski lewat layar, guru harus tetap bisa memberikan sentuhan semangat. Contoh penerapannya, guru tidak hanya memberikan tugas link video, tapi juga menyempatkan waktu untuk mengobrol dan menanyakan kabar siswa. Inilah cara menerapkan prinsip Ing Madya adalah bahwa meskipun dipisahkan oleh jarak digital. Kemudian kita akan membahas tantangan penerapan. Penerapan pendidikan di era digital memiliki beberapa tantangan. Salah satunya adalah penyalahgunaan teknologi, seperti bermain media sosial berlebihan atau menyebarkan informasi yang tidak benar. Ini dapat diatasi dengan menerapkan etika digital sejak awal dan membiasakan siswa mengecek kebenaran informasi sebelum membagikannya. Selain itu, tidak semua peserta didik memiliki akses internet dan perangkat yang memadai. Ini dapat diatasi dengan menggunakan media pembelajaran fleksibel seperti modul offline, HP, atau materi yang bisa diunduh. Kemudian, peran guru. Guru juga dituntut lebih kreatif dalam membuat pembelajaran menarik agar peserta didik tetap bersemangat belajar. Guru dapat mengembangkan metode seperti kuis interaktif, video pendek, dan diskusi berbasis kasus. Kemudian tantangan pengawasan. Tantangan pengawasan saat pembelajaran daring. Guru sulit memastikan apakah siswa benar-benar memperhatikan atau justru teralihkan oleh hal lain di perangkatnya. Hal ini menguji prinsip Tutwuri Handayani, di mana guru harus memberikan kepercayaan sekaligus menemukan cara kreatif untuk tetap memantau perkembangan siswa. Ini dapat diatasi dengan membangun komunikasi aktif dan kepercayaan melalui absensi reflektif atau tugas kreatif. Kemudian tantangan keamanan informasi. Banyaknya informasi bohong atau hoaks dan konten negatif menjadi ancaman bagi karakter siswa. Guru kini ditantang untuk menjadi penyaring informasi agar siswa tidak hanya menelan mentah-mentah apa yang mereka lihat di internet. Dapat diatasi dengan guru berperan sebagai teladan dan penyaring informasi, sekaligus mengajarkan literasi digital kritis kepada siswa. Kemudian kita akan membahas contoh aktual. Saat ini banyak sekolah menggunakan aplikasi seperti Google Classroom dan Zoom untuk belajar daring. Guru juga mulai menggunakan video interaktif agar pembelajaran lebih menarik.
Selain itu, sekolah mengajarkan etika dalam menggunakan media sosial agar peserta didik lebih bijak saat menggunakan internet. Orang tua juga memiliki peran penting dalam mengawasi penggunaan gadget di rumah. Sebagai contoh nyata yang terjadi saat ini, contoh nyata penerapannya yaitu yang pertama program literasi digital. Banyak sekolah kini tidak hanya mengajarkan cara memakai komputer, tetapi juga mengadakan sesi khusus tentang etika berinternet. Ini adalah penerapan nyata dari Ingarso Sungtolodo, di mana guru memberikan contoh bagaimana berkomentar yang sopan dan menghargai karya orang lain di media sosial. Pemanfaatan platform kolaboratif, penggunaan media pembelajaran interaktif dalam kelompok belajar. Di sini, guru menerapkan Ing Madya Mangun Karso dengan cara ikut bergabung dalam grup diskusi digital siswa untuk memberikan arahan tanpa harus mendikte, sehingga kreativitas siswa tetap muncul. Yang keempat, refleksi pilar pendidikan untuk menjawab persoalan pendidikan nasional. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk menghadapi masalah pendidikan saat ini. Dengan adanya teladan dari guru, motivasi belajar yang baik, dan dukungan kepada peserta didik, pendidikan dapat membantu mengatasi krisis karakter dan rendahnya literasi digital. Pendidikan harus mampu menciptakan generasi yang pintar sekaligus memiliki sikap dan perilaku yang baik. Masalah utama pendidikan kita saat ini adalah siswa seringkali pintar secara otak atau akademik, namun kurang secara etika dan sopan santun yaitu karakter. Pilar dari Ki Hajar Dewantara ini hadir sebagai solusi agar sekolah tidak hanya berorientasi pada nilai akademis semata saja. Teknologi secanggih apapun seperti AI atau internet cepat hanyalah sebuah alat yang menggerakkan alat tersebut agar bermanfaat bagi bangsa, tetaplah manusia yang memiliki hati dan karakter. Jika pilar ini dijalankan, maka pendidikan nasional kita akan menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga memiliki adab yang baik. Yang terakhir, kesimpulan. Nah, kita akan membahas kesimpulan. Kesimpulannya adalah pendidikan di era digital harus menyeimbangkan antara penggunaan teknologi dan pembentukan karakter. Sebagai calon guru, penting untuk memahami bahwa teknologi memang berfungsi sebagai alat, tetapi nilai moral dan sikap yang baik tetap harus menjadi prioritas utama. Pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadi pedoman penting untuk menciptakan peserta didik yang cerdas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Nah, poin pentingnya adalah kemajuan teknologi digital hanyalah sebuah mesin untuk mempercepat akses ilmu, sedangkan pilar pendidikan adalah kemudi yang menjaga agar arah pendidikan kita tetap pada jalur kemanusiaan. Dengan menerapkan prinsip Ki Hajar Dewantara secara nyata, kita dapat mencetak generasi yang tidak hanya mahir atau menguasai teknologi, tetapi juga memiliki adab, etika, dan karakter yang kokoh sebagai bangsa Indonesia. Nah, itu tadi penjelasan filsafat ilmu dan isu kontemporer pendidikan nasional. Sekian materi singkat mengenai pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital yang saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata dalam penyampaian materi tadi. Saya, Imelda Salvianingrum, pamit undur diri dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.